Singa itu badannya lebih kecil dibandingkan gajah, dia lebih pendek dibandingkan jerapah, dia larinya tidak lebih kencang dibandingkan citah. Tapi kenapa raja hutan justru singa? Jawabannya sederhana bro, mentalitas. Singa itu pak, setiap kali melihat gajah yang dilihat makanan. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar stok makanan yang dimilikinya. Di situ mentalitas singa. Singa mampu mereduksi gajah hanya sebatas makan siang. Ini soal mentalitas. Begitu saya melihat Gus besar kayak Gus Kausar, mentalitas saya apa? Saya tidak harus takut dengan Gus Kausar, tapi bagaimana kemudian saya bisa dekat dengan Gus Kausar supaya saya dapat ilmu dari Gus Kausar? Itu mentalitas. Faktanya hari ini banyak santri yang tidak mau ngaku goblok. Isen nak diarani bodoh, jaluknya diarani alim. Padahal kalau saya mohon maaf diarani goblok itu jangan membuat kita kemudian underestimate. Laku bangga le, Miftah goblok. Loh santai, gobloknya viral, kowe pinter cangkemmu ora viral. Kayak pas saya ceramah di gereja itu, salah satu yang telepon saya waktu itu Gus Kausar. Orang bilang apa? Miftah goblok ceramah di gereja. Lah aku ya santai ya Pak Bandi. Gobloknya payu, kowe ngalem cangkemmu ora payu aku. Repot amat. Oh, saya gue ngomong meneh. Dasar Miftah goblok. Gobloknya utusan khusus presiden. Ada Mas Dendi lagi. Jadi ini mentalitas. Makanya santri kalau mutakhorijin dari peloso gak ada yang meragukan, la syakkafilah, mesti ngalim lah. Tapi yang perlu kita ingat adalah kesuksesan itu 80% mentalitas, 20% kecerdasan. Makanya banyak orang cerdas tapi dia nggak sukses karena nggak punya mentalitas Pak. Kayak wow Gus Kausar dawuh sekian tahun yang lalu sing saged nampa kula namung begengge ikhfa Pak, begengge ana ikhfa barang Gus. Oh lah, soal begengge harus ikhfa, tapi kalau doa sapu jagat harus idhar. Harus idhar Pak. Robbana atina fit dunya, itu harusnya kan bacanya bukan idhar ya? Tapi harusnya apa nih? Idgham niku fit dunya. Tapi ternyata ulama-ulama kita mengajarkan fit dunya itu harus dibaca idhar bukan idgham. Kenapa? Karena urusan dunia itu harus jelas. Fit dunya. Jadilah ngundang Gus Kausar amplopnya kudu jelas. Fit dunya idhar. Orang kok ngundang kiai saikhlase begitu peyek disangoni, aduh. Orang keblek ngising. Ngapunten kula badhe teng toilet. Tak pikir ngising Pak Bandi, ternyata nginceng ngisi amplop gitu. Halah musak mene to. Kuwi jenenge idgham fi dunya. Benar. Oke, urusan dunia itu kudu fi dunya, kudu idhar. Nah, makanya ngapunten nggih. Ketika orang itu mengatakan itu masalah, saat itu kula niku ora tahu ngaji napa. Wong kula niku mbiyen ngaji ngimriti niku mawon namung pembukaan tok. Mergo kiai kula mboten ngajari kula. Apa meneh kok alfiyah. Tapi kemudian saya orang yang progres yang tidak pernah mau berhenti belajar. Sing mau didhawuhke Gus Kausar. Begitu saya baca wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Santri itu harus mu'rab, enggak boleh mabni. Santri itu harus dinamis, gak statis. Santri itu harus menjadi trendsetter, bukan hanya menjadi follower. Santri itu harus menjadi problem solver, bukan troublemaker. Maka kemudian ketika orang lain melihat begengge itu masalah, bagi saya peluang. Karena apa? Kula saya ini dakasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Jadi kalau kita pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit pasti langka, kalau langka itu pasti antik, kalau antik harganya mahal. Kiai ini oke.
tapi sing ngurusi begenggek jarang. Sinten Bu?